Ih bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Perkenalkan, nama saya Brian Satria, bisa dipanggil Brian, NPM 222-362-0078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Sinullah, NPM 064. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hidayatullah, NPM 004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Fediansa, Prodi Peternakan semester 4 kelas A2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Prasetya dari Prodi Peternakan A2 semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfirfan Saputra dari Prodi Peternakan semester 4 A2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari mahasiswa Uniska semester 4 sedang berada di peternakan kelinci di Desa Pulai Kandat bersama dengan Bapak Sinten. Saya Haryono. Di sini kami izin bertanya nih Bapak. Ya, Untuk populasi awal kelinci itu berapa di sini? kalau untuk kapasitas populasi kami ada kandang sekitar 500-an ekor. Kalau untuk populasi ternaknya hari ini hanya di angka 150-an. Ketika pas awal-awal merintis, Awal-awal merintis kita mulai dari angka 6 ekor indukan. 6 ekor. Sekarang udah jadi 150-an gitu. Ya, Alhamdulillah. Untuk masa pemeliharaan biasanya berapa hari Pak? tergantung dari tujuan pemeliharaan dari kita breeding atau feedlotting. Kalau breeding itu sampai berapa hari? Kalau breeding kita mulai dari masa buntingnya itu 1 bulan. Ya. Kemudian setelah lahir, ternak kelinci itu bisa kita sapih minimal di usia 35 sampai 45 hari. Jadi kalau di total sampai menjadi produk anakan ataupun sapian kelinci itu kurang lebihnya di angka 2,5 bulan. Terus biasanya untuk bobot bisa dipanen berapa gram? Panen kalau untuk potong minimal 2 kilo. Nah 2 kilo itu kita capai sampai usia 3 bulan dari nol. Harapannya bisa untuk 2 kilo minimal. Misalnya lebih ada 3 kilo, 4 kilo, gas. Untuk konsumsi pakan per hari tadi berapa? Konsumsi pakan per hari itu kalau mulai usia sapeh sampai menuju ke usia potong itu kalau kita rata-rata 1 ons per hari. Jadi kalau kita frekuensinya pemberian dalam 1 hari itu 2 kali, berarti setiap kali pemberian itu rata-rata 50 gram atau setengah on. Jadi Harga pakan untuk perharinya dari hijauan sampai pur kalau untuk harga pakan per kilo dibuat rata-rata per kilo kalau yang namanya pelet atau pur kelinci ini mulai dari harga 7.000 sampai 9.000 per hari. per kilo. Jadi kalau per hari sekitar 700 sampai 900 per hari. Ini setengah
Ada ini pinter mbak? Bobot pakan. Oh, patokannya sih nganu. Patokannya ekor, per ekor itu setengah ton. Itu per hari Pak? Per hari ini 1 Per hari 1 on. on. Terus untuk hitungan bulan kira-kira berapa kilo? Oh, pakan per ekor. pakan per bulan itu 3 kilo. Buat berapa ekor? 1. Per 1 ekor. Iya, Pak. Daun apa pak nih? Ini namanya daun trikanthera. Ya selain ini ada lagi nggak pak? Ada kelinci itu Namanya apa? semua jenis rumput ataupun leguminosa sebenarnya masuk. Entah itu rumput odot, kemudian pakcong, ataupun rumput lapang, rumput liar, ini boleh. Jenis-jenis legum juga masuk, misal kayak trikanthera ini juga leguminosa, kemudian kelor itu juga mau, dan lain-lain. Berarti banyak ya pak? Banyak. Kalau untuk pemberiannya hijauannya sehari berapa? Kalau hijauan di sini sifatnya hijauan itu hanya sebagai substitusi. Jadi tidak melebihi dari 5% dari kebutuhan pokok. Soalnya kebutuhan pokok sudah terpenuhi dari pelet. Nah, hijauan ini hanya substitusi. Misal bisa dikasih, bisa enggak. Jadi enggak wajib. Kalau memang kita asumsinya itu hijauan sebagai pakan utama, jadi kita harus hitung, yaitu minimal paling enggak 10% dari bobot badannya. Pemberiannya hijauan itu jam berapa aja Pak? Hijauan itu kita kasihkan setelah pakan pelet masuk. Jadi beriringan sih, pelet plus hijauan langsung. Kayak pagi sama Sore, ya. Oh. Ya. Kira-kira kematian? Kalau angka kematian dari istilahnya dari lahir sampai panen ya, Iya. itu kelinci itu resikonya terlalu tinggi, jadi bisa mencapai 40%. Cuman kalau kita bisa meminimalisir hingga 10% itu sudah cukup bagus. Beda dengan ternak lain kan diantisipasi maksimal 5%. Iya. Kalau kelinci itu 5% agak susah. 10%. 10% itu udah bagus. Ya. Terus untuk kelinci yang cacat sebelah mana Pak? Cacat ada mana ya? Mohon maaf Pak, untuk yang kayak kecacatan kelinci ini kira-kira bisa diminimalisir nggak? Sebenarnya cacat itu ada beberapa faktor ya, bisa dari genetik, kemudian ada faktor human error ataupun memang kesalahan dalam budidaya. Yang pertama misal dari genetik. Kalau genetik itu bisa kita minimalisir dari pemilihan kualitas induk. Nah, kalau memang induknya bagus-bagus, hasilnya pasti bagus. Itu poin pertama. Kemudian kalau human error bisa jadi karena handlingnya yang salah pegang jadi cacat lumpuh bisa. Kemudian yang terakhir karena kesalahan dalam budidaya, bisa jadi dalam pemeliharaan itu tidak melihat ataupun memperhatikan bagaimana sih tempat beranak yang nyaman. Kemudian ada induk yang terlalu agresif, akhirnya cindil ataupun calon dari anakan kelinci itu terinjak-injak, akhirnya cacat, split, kayak kasus yang Seperti ini. ada ini. Jadi sebenarnya cacat itu banyak faktor. Cuman kalau kita buat rata-rata, kalau memang induknya bagus dan lain-lain, angka cacat itu sangat lebih ke 2%. enggak sih. Enggak. Lebih ke enggak. Misal ada itu ya
dalam 100 mungkin satu. Ini berapa ekor Pak sekarang? Sekarang sebenarnya cuma satu. Kalau ini lemes ini. Terus untuk harga kelinci hias ataupun pedaging itu mulai dari harga berapa Ya. sampai berapa Pak? Kalau untuk harga ini bervariasi. Nah, saya akan jawab dulu untuk harga potong. Kalau harga potong itu kita standarkan main per kilo. Mulai per kilo. Kalau per kilo hidup itu kita jual harga 50 per kilo. Kalau untuk udah karkas itu 95 per kilo. Nah, pertanyaan menarik untuk harga hias itu bervariasi tergantung jenis, kemudian speknya untuk apa, dan hias itu ada beberapa macam jenis. Nah, mari kita jelaskan satu detail. Untuk kelinci hias ya. Nah, yang pertama ada jenis kelinci hias jenis English Angora. Nah, ini kita patok harga di pasar mulai harga 500 sampai 700 pasang. Di usia kurang lebihnya 3 bulan. 3 bulan. Kemudian yang kedua ada jenis Flemish Giant. Ini masih usia 1 bulan. Kalau usia segini harga per ekornya bisa sampai 250 per ekor. Nah, untuk usia dewasa jenis Flemish Giant dengan spek standar ya, nggak terlalu bagus ataupun nggak terlalu jelek, sedang saja itu mulai dari 1 juta sampai 1,5 juta per ekor di usia 6 bulan. Kemudian kalau untuk jenis-jenis Pedaging. breeding itu Breeding. di sini ada jenis Hyla ini, kemudian ada jenis High School di sebelahnya ini. Nah, ciri-ciri jenis Hyla itu bagian telinga, hidung, kaki agak hitam Agak hitam. Oh ini ya. ataupun hitam pekat. Kalau jenis High School atau New Zealand itu seperti ini, putih mulus, mata merah. Ada kemerahan ya. Ya, kalau harga breeding, harga untuk spek breeding jenis pedaging ini untuk usia 1,5 bulan ini Iya. bisa mencapai 100 per ekor. 100 per ekor. Kalau usia dewasa seperti ini bisa mulai dari 350 sampai 500 per ekor. Ya, yang kalau yang per kilo tadi bisa sampai 95 ya Pak? Itu 95 kalau sudah dipotong karkas. Dipotong. Karkas. Kalau hidupnya itu kalau dibuat rata-rata ya 100 per ekor, kan bobotnya kurang lebihnya 2 kilo atau lebih, per kilonya 50. Nah, itu. Baik, terima kasih Pak. Mau lihat kelinci? Iya, boleh.